Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tentu tidak luput dari cobaan hidup, baik cobaan dalam urusan pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan masih banyak lagi. Sebagai manusia, tentu sudah sepatutnya kita menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan tabah. Sayangnya, sebagai manusia biasa, seringkali kita berputus asa dan kerap kali bersedih ketika diberi cobaan. Padahal sesungguhnya, setiap ujian yang Allah berikan tentu ada jalan keluar dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilalah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Lalu, sudahkah kita sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan? Coba renungkan. Sebagian dari kita mungkin acap kali merasa tidak sanggup dengan cobaan yang Allah berikan. Merasa dunia ini tidak adil. Merasa Allah jahat kepada kita. Bahkan sampai-sampai mengumpat dan ingin melawan Sang Maha Kuasa yang sedang menguji kita. Hanya sampai segitukah kesabaran kita? Cukup sekecil itukah kadar keimanan kita? Coba lihat sekitar. Masih banyak orang yang diberikan cobaan yang jauh lebih besar. Dan nyatanya mereka bisa ikhlas, mereka bisa tabah, dan banyak pula yang bisa melewati cobaan yang menimpa. Saudaraku, kisah Zunairah sang budak di zaman Rasulullah juga bisa jadi bahan renungan kita. Dikisahkan pada masa Rasulullah, ada seorang budak muslimah bernama Zunairah. Ia adalah budak kepunyaan Abu Jahal. Abu Jahal mendengar kabar keislaman Zunairah. Ia sangat geram dan menginterogasi Zunairah mengenai kabar tersebut. Setiap tidak menyukai jawaban Zunairah, Abu Jahal menyiksanya dengan keji. Akibat siksaan demi siksaan yang berat, sekujur tubuh Zunairah terluka hingga matanya pun menjadi buta. Bukannya menyadari kesalahannya dan meminta maaf, Abu Jahal malah mengatakan, "Matamu menjadi buta itu akibat kau masuk Islam. Coba kau tinggalkan agama Muhammad itu, matamu akan sembuh kembali." Siksaan Abu Jahal pada dirinya tidak membuat Zunairah sakit hati. Namun olokan Abu Jahal pada agama Islam membuat Zunairah berani melawan. Dengan berani, Zunairah membalas cacian Abu Jahal dengan mengatakan, "Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat yang ada hanya mudarat." Abu Jahal semakin geram mendengar perkataan budaknya tersebut. Ia memukul Zunairah sekeras-kerasnya dan berkata, "Wahai Zunairah, ingatlah kepada Lata dan Uzza. Itu sembahan kita sejak nenek moyang kita. Tak takutkah apabila nanti mereka murka kepadamu? Tinggalkanlah segera agama Muhammad yang melecehkan kita." Bukannya takut, Zunairah semakin berani menantang tuannya dan mengatakan, "Wahai Abu Jahal, sebenarnya nenek moyangmu yang buta, lebih buta daripada mataku ini. Meskipun mataku buta, Allah tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang. Tidak seperti Tuhanmu Lata dan Uzza yang tidak bisa berbuat apa-apa." Atas keberanian budaknya, Abu Jahal pun tambah murka dan kembali menyiksa budaknya. Penyiksaan terhadap Zunairah berhenti ketika matahari terbenam. Dalam keadaan gelap, Zunairah tidak henti berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah pun datang. Dia mengabulkan keinginan hambanya. Sungguh ajaib. Ketika Zunairah membuka matanya, dia bisa melihat seperti sedia kala. Luka parah di sekujur tubuhnya pun langsung sembuh. Zunairah tiada henti bersyukur kepada Allah. Ia semakin yakin kepada ajaran Rasulullah, walaupun tuannya suatu saat bakal menyiksanya lagi. Abu Jahal menjadi keheranan. Dia mengira itu adalah berkat sihir Muhammad. Abu Jahal menjadi sangat marah dan kembali bersikap menyiksa Zunairah. Namun Allah memberi pertolongan kepada Zunairah. Datanglah Abu Bakar yang memerdekakan Zunairah dan memberi tebusan kepada Abu Jahal. Itulah kisah Zunairah.
Betapa ketabahan menegakkan akidah Allah berbuah manis. Matanya yang sempat buta dengan kehendak Allah bisa disembuhkan. Ia pun bisa bebas berkat pertolongan Allah melalui Abu Bakar. Lantas, bagaimana dengan kita? Bukankah cobaan kita mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan yang dihadapi Zunairah? Lantas, jika Zunairah yang mendapat cobaan sedemikian rupa bisa dengan begitu tabahnya, tidak malukah kita yang mudah mengeluh, mudah putus asa, dan marah kepada Allah, padahal cobaan yang kita hadapi tidak seberapa. Ya Allah ya Rob, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesungguhnya, Engkau Maha Pemberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Di depan-Mu, kami menyadari keteledoran dan keserampangan. Dan kami memahami kami tiada terhindar dari maksiat kecuali berkah arahan dari-Mu. Ya Allah ya Rabb, beri kami jalan keluar dari segala persoalan. Palingkan keburukan dari kami sesuai kehendak dan bagaimana cara-Mu ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.